Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi matematika komputasi yaitu Deret-Taylor dan analisis scalar. Sebelum nanti saya menjelaskan terkait apa itu Deret-Taylor, kemudian bagaimana cara perhitungannya dan apa itu analisis scalar, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu metode numerik ya. Jadi pada kesempatan pertemuan kali ini itu kita sebenarnya sudah masuk ke dalam proses perhitungan numerik. Ya, apa perbedaan antara perhitungan numerik dengan cara perhitungan manual itu seperti apa? Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan setelah ini. Ya, oke. Jadi yang pertama, ya, terkait dengan apa itu metode numerik. Jadi numerik itu tentu saja kita berhubungan dengan sebuah angka ya atau value nilai ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau saya bicara sebuah metode itu adalah sebuah cara yang sistematis ya dalam sebuah menyelesaikan sebuah permasalahan sampai kepada tujuan yang diinginkan itu seperti apa. Nah, kalau saya gabungkan dua kalimat ini ya, apa itu metode numerik? Maka metode numerik itu adalah sebuah cara sistematis ya dalam menyelesaikan persoalan matematik ya, terutama dalam proses perhitungan operasi angka, yang mana nanti ada sebuah penambahan, pengurangan, pengalian ataupun pembagian ya. Nah, itu yang kita akan pelajari mulai pertemuan ini sampai selanjutnya, yaitu terkait dengan apa itu metode numerik. Ada beberapa kasus ya di dalam sebuah persoalan matematis. Kalau kita melihat ya, misalkan yang pertama di sini tentukan akar-akar persamaan polinom ya dari 23,4 x pangkat 7 min 1,25 x pangkat 6 dan seterusnya. Nah, kalau ini disuruh untuk mencari atau mengkalkulasi berapakah nilai x atau akar-akar yang memenuhi dengan persamaan ini, maka tentu saja kita akan membutuhkan waktu yang lama ya apabila kita melakukan perhitungan secara manual ya. Kalau kita bicara tentang persamaan kuadrat mungkin masih sangat bisa ya kita lakukan. Misalkan saya punya x kuadrat ya min berapa misalkan min 2x ya plus 1. Nah, kalau kita ingin mencari sebuah akar persamaan dari persamaan ini, mungkin kita mudah, yaitu di sini adalah x apa min 1 kuadrat ya. Maka x yang memenuhi adalah 1 ya. Ya. Nah, kalau ini mungkin kita bisa memenuhi ya. Namun kalau permasalahannya adalah seperti ini pangkat 7, pangkat 6, pangkat 4, kita bisa menyelesaikan menggunakan perhitungan secara manual, tapi akan membutuhkan waktu yang lama. Begitupun juga dengan poin yang kedua, ya. Kalau kita lihat poin yang kedua ini, ya, akar dari 27,8 ya, pangkat 5x min 1 per x sama dengan cos. Nah, apakah kita bisa menghitung persamaan ini secara manual? Bisa, ya, tapi akan memerlukan waktu yang lama. Begitupun juga untuk persamaan yang ketiga. Dan seterusnya ini ada persamaan keempat, ya, dan persamaan kelima ini kalau kita ingin mencari nilai ABC DEF yang memenuhi sampai G-nya ini berapa, itu akan memerlukan waktu yang lama. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam persoalan matematis itu dibagi menjadi dua, ya, dua penyelesaian, yaitu secara analitis. Jadi kita menghitung secara manual tadi persamaan ini tadi, misalkan x-nya nanti yang memenuhi berapa ya, itu kita bisa menghitung secara manual. Atau yang kedua kita menggunakan secara numerik.
ya. Jadi numerik ini adalah sebuah proses pendekatan, ya, dengan nilai error atau galat tertentu lah. Itu nanti saya akan jelaskan apa itu galat dan seterusnya. Saya bahas yang pertama terlebih dahulu, ya, terkait dengan secara analitik itu. Jadi kalau saya bicara secara analitik, jadi kita akan menggunakan sebuah rumus atau teorema matematis, ya, yang sudah baku, ya, dalam menyelesaikan persamaan-persamaan. Ya, nah misalkan di sini saya punya x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, mungkin kalau ini saya selesaikan secara analitis mudah, ya. Kalau saudara mempelajari di kalkulus sebelumnya atau matematika diskrit, ya, itu pasti akan diajari terkait dengan bagaimana cara memfaktorkan, ya. Atau di SMA kan saya rasa saudara sudah mendapatkan, ya, ataupun SMK, bagaimana cara memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat, ya. Nah, di sini kalau saya menghitung sebuah menggunakan metode analitik, ya, atau perhitungan manual, kan kita bisa lihat bahwa di sini itu kita bisa memfaktorkan menjadi x min 4 atau x min 2 sama dengan 0. Maknanya apa? Kalau ini saya kalikan ini, terus ini saya kalikan ini saya kalikan ini saya kalikan ini secara distributif, ya. Kan ini x kuadrat, ini dikalikan ini dikali ini adalah min 2x. Terus min 4 sama x, ini kan min 4x. Ya. Terus min 4 dikali min 2 adalah plus 8. Nah, ini sama dengan 0. Min 2x min 4x kan adalah berapa? Min 6x. Ya. Min ketemu min kan seperti ditambah, ya. Plus 8 ini sama dengan 0. Nah, ini saya kembalikan lagi bahwa ternyata ini benar adalah pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa nilai X yang memenuhi itu bisa X-nya adalah sama dengan 4, atau X yang berikutnya, ya ini misalkan X1, ini X2. 4 dari mana? Ya dari X min 4 itu, kalau saya pindah ke ruas kanan, ya, nah itu kan menjadi positif. Nah ini sekarang X min 2. Ketika X-nya min 2, ini saya pindah ke posisi kanan, maka ini yang negatif menjadi positif 2. Jadi kan ada dua kemungkinan, bisa X1-nya 4 atau X2-nya 2 yang memenuhi nilai X yang memenuhi dengan persamaan kuadrat yang ada di sini. Ya, nah, itu kalau kita menghitung persoalan matematis yang sederhana, ya. Dalam kasus ini adalah persamaan kuadrat. Bagaimana kalau secara numerik, seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa secara numerik itu adalah sebuah proses pendekatan, ya. Jadi mencari sebuah solusi, tapi berdasarkan pendekatan-pendekatan. Maknanya pendekatan itu diharapkan memiliki nilai yang hampir, ya, hampiran yang mendekati dengan nilai perhitungan eksak, ya. Seperti tadi menggunakan perhitungan analitik, ya. Nah, itu numerik. Jadi misalkan di sini kalau saya punya sebuah contoh, ya, carilah sebuah akar fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, ya. Maka metode numerik ini diketahui bahwa sebuah akar itu akan terletak di antara range 3 sampai 6. Ya. Loh, kenapa kok ada di range 3 sampai 6? Kalau misalkan kita membuat sebuah grafis atau grafik dari sebuah akar fx, yang mana akar fx itu adalah sebuah persamaan kuadrat, ya, ya. Saudara pasti sudah diajarkan di di SMA, ya, terkait bagaimana cara menggambar sebuah persamaan kuadrat, ya. Jadi anggap saja misalkan ini saya punya X, ini saya punya Y. Kalau misalkan ini min 1, X-nya min 1, Y-nya berapa? Jadi min 1-nya ini dimasukkan ke sini, min 1 kuadrat, ya, 6 dikali min 1, ya, plus 8. Nah, itu nilainya berapa? Berapa min 1 kuadrat kan 1. Min ketemu min,
min 6 dikali min 1 adalah plus 6 ya. Min ketemu min kan positif. Jadi 1 tambah 6 adalah 7. 7 tambah 8 15. Jadi nanti saudara kalau ini ada min 1 di sini, ini saya tambahkan garisnya, misalkan ini min 1, maka titiknya nanti di koordinat ini adalah 15. Misalkan, ini saya permisalkan saja. Nah, seperti itu. Jadi nanti misalkan turun seperti ini grafiknya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita tahu ciri khas dari sebuah persamaan kuadrat kan pasti bentuknya adalah parabola. Nah, parabola itu adalah seperti ini tadi ya. Ini mungkin ini tidak dituliskan untuk yang kelanjutannya ini. Nanti saudara bisa hitung menggunakan cara yang tadi, kalau min 1 berapa ya, titik koordinatnya berapa dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan kita lihat yang ada di sini grafik ini ya, bahwa ada sebuah nilai akar-akar dari persamaan kuadrat ini itu di antara range 3 sama 6 ya. Nah, berapakah nilai yang ada di sini? Nah, ini yang akan kita dekati ya. Kira-kira itu berapa eksaknya? Nah, itu yang dikatakan dengan sebuah nilai numerik. Jadi ini itu maksudnya akan didekati seperti ini. Kira-kira ini itu di sini nilai eksak X-nya itu berapa yang mendekati dengan nilai, kalau kita bandingkan tadi nilai dengan realnya. Nah, itu yang kita akan bahas ya di dalam nanti di daerah Taylor itu seperti apa cara perhitungannya ya. Oke. Ada beberapa metode di dalam metode numerik itu. Kalau yang di bagian ini itu ada namanya metode titik tengah atau biseksi. Ya, metode biseksi itu algoritmanya yaitu bagi selang di antara AB menjadi 2, mencari titik tengahnya itu berapa ya, kemudian nanti dibagi lagi di sub lagi ya, selang-selang tadi berdasarkan titik tengahnya ya, diterasi lagi sampai dengan nilai E epsilon di sini ya. Apa makna nilai epsilon di sini? Itu adalah nilai toleransi yang diperbolehkan. Ya. Bisa 0,001 atau bisa misalkan 0,00001. Nah, diperoleh dari mana Pak nilai epsilon ini? Ya. Nilai epsilon ini biasanya adalah nilai toleransi yang sudah diketahui di dalam soal. Jadi toleransi ini akan memberikan batasan bahwa nilai itu ternyata sudah mendekati dengan perhitungan analitiknya. Ya, misalkan saudara menghitung yang tadi menggunakan numerik, diperoleh nilainya adalah 3,9998. Sedangkan kalau kita tahu tadi nilai realnya ya, itu 4. Nah, realnya kan tadi kalau perhitungan analitik X-nya kan ada yang di posisi 4 ya. 4,0000 itu kan 4. Nah, ini kalau saya kurangi misalkan ini 2 ya, ini 0, ini 0, 0, 0,02. Apakah ini itu kurang dari epsilon? Nah, kalau memang dia kurang dari epsilon, misalkan epsilonnya ditentukan di dalam soal adalah 0,001. Nah, misalkan ini kalau saya bandingkan dengan 001, apakah sudah lebih kecil nilai ini daripada ini? Iya benar. Karena ini nolnya 3, yang ini nolnya 2. Maka ini kan jelas lebih kecil daripada yang di samping kanan. Karena ini sudah memenuhi, maka akan menyebabkan sebuah iterasi atau perputaran di dalam looping di dalam sebuah metode numerik itu akan berhenti. Artinya nilai ini itu akan dianggap benar. Nah, numerik itu adalah pendekatan, padahal nilai realnya itu adalah 4. Tapi kan di sini perhitungan numeriknya adalah 3,998. Ini sudah dianggap valid. Karena ini termasuk nilai pendekatan yang mana ini nilainya mendekati nilai
aslinya yaitu 4. Seperti itu ya, yang dimaknai dengan numerik itu. Oke. Berikutnya, ini saya skip ya, karena ini nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan bagaimana perhitungan metode bisection secara lengkap ya. Ya, kalau ini itu tadi kan saya mensimulasikan ya secara prinsip bagaimana metode numerik itu bekerja berdasarkan nilai epsilon. Tetapi kalau kita lihat secara real perhitungannya menggunakan biseksi tadi ya, itu aproksimasi atau pendekatan akar X-nya itu adalah 4,00012222. Padahal tadi realnya kalau saya hitung analitik adalah 4. Di sini ya, 4. Ya, loh Pak, duanya kemana? Loh, duanya tidak dilihat ya, karena di soal ini yang difokuskan adalah pada range 3 sampai 6. Ya, 3 sampai 6 ini kira-kira nilai akarnya berapa yang berpotongan. Nah, kalau kita logika secara analitik tadi adalah nilainya 4. Tapi kalau di sini adalah 4,00122. Itu kan secara prinsip nilai ini itu mendekati dengan nilai realnya nilai X yang tadi diperhitungkan secara manual atau analitik tadi 4 ya. Nah, tapi di sini ada sebuah nilai galat yang menyebabkan dia stop iterasinya. Ini kan ada iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 ya. Nah, tujuannya dari metode numerik ini tentu saja kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat yang sederhana seperti ini, itu kita sebenarnya bisa menggunakan metode perhitungan analitik biasa. Tetapi ini akan lebih bermanfaat ketika diimplementasikan di dalam mencari sebuah nilai akar X dengan pangkat X yang lebih tinggi lagi misalkan. Karena kalau kita menghitung secara analitik akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu diperlukan sebuah komputasi ya untuk memfasilitasi hal tersebut. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Mencari akar dari ini secara prinsip saudara kan akar ya, integral dari fungsi fx 4 min x pangkat 2 itu berapa ya. Nah, berapa nilainya, terus kalau menggunakan numerik bagaimana ya. Nah, itu kan sudah dihitung, ternyata nilainya hampir mendekati. Kalau analitik adalah 7,33, sedangkan kalau menggunakan numerik 7,25. Tentu saja itu ada sebuah selisih. Nah, selisih itu kalau kita lihat ya, kalau kita hitung 7,33 ya, kalau realnya kan tadi 7,33 dikurangi 7,25, selisihnya berapa? Ini 3, ini 8, ini 0,08. Selisihnya hanya 0,8. Nah, nilai 0,08 ini di dalam metode numerik sesuai dengan nilai epsilonnya ya, tergantung berapa yang dideklarasikan di dalam soal. Nah, itu 0,08 ini sudah dianggap memenuhi. Jadi nilai ini itu sudah hampir mendekati nilai ini. Yang paling kecil. Makanya di sini dia stop bahwa nilainya adalah 7,25. Misalkan seperti itu. Ya, bisa dipahami antara numerik maupun perhitungan manual. Ya. Bentar, ini saya clear dulu. Oke, jadi kalau kita lihat perbedaannya, ya, kalau metode analitik itu diselesaikan secara eksak, ya, tepat tanpa ada kesalahan. Tapi kalau numerik itu adalah hampiran. Hampiran itu adalah bisa dikatakan juga dengan pendekatan. Jadi tidak sama persis dengan solusi eksaknya, tapi dia ada sebuah toleransi kesalahan yang diperbolehkan dalam perhitungan itu. Nah, toleransi kesalahan ini dalam solusi numerik itu disebut juga dengan galat. Epsilon tadi itu loh, ya, yang bentuknya adalah seperti E, ya, itu adalah dikatakan juga dengan galat epsilon. Seperti ini tadi, ya, galat. Atau disebut juga dengan error yang diperbolehkan.
Nah, di dalam sebuah perhitungan numerik itu ada banyak metode ya. Nanti saudara akan mempelajari setelah ini ada beberapa metode yang akan saya ajarkan ya terkait dengan perhitungan numerik itu apa saja. Oke, saya lanjut berikutnya ya. Nah, kelebihan dari metode numerik ini dapat menyelesaikan persoalan matematis yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitis. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa misalkan saya punya persamaan seperti ini, itu kan akan sangat sulit kalau kita mencari sebuah nilai x-nya, ya. Kalau kita menghitungkan secara manual, makanya ada sebuah metode numerik yang tujuannya adalah menghitung pendekatan-pendekatan tersebut. Ya. Oke, ini saya rasa saudara saya lewati, nanti saudara bisa baca sendiri. Nah, di dalam sebuah metode numerik, ya, ini beberapa metode ya nanti yang akan saudara pelajari di numerik. Ini secara detail itu akan saya jelaskan per metode, nanti apa saja yang nanti akan saudara terapkan di dalam numerik ya. Ada turunan, ada integral ya, seperti itu. Jadi hari ini selain saya menjelaskan terkait dengan deret Taylor, saya memberikan sebuah pengantar ya. Di awal apa itu cara perhitungan secara analitis, bagaimana perhitungan secara numerik ya, supaya saudara bisa mengetahui perbedaan antara analitis dan numerik itu tujuannya untuk apa. Nah, tentu saja kalau saya bicara numeris itu nanti diharapkan saudara bisa mengimplementasikan ya dalam sebuah bahasa pemrograman ya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari matematis ya. Masalah matematis yang sulit untuk diselesaikan secara analitis. Oke, saya langsung masuk ke deret Taylor. Deret Taylor ini adalah sebuah alat atau hal yang sangat penting ya dalam metode numerik ya, karena nanti tujuannya adalah untuk menurunkan ya, menurunkan sebuah fungsi ya persamaan dari sebuah metode numerik. Tujuannya adalah untuk hampiran ya. Jadi nanti bentuk deret Taylor ini sebenarnya adalah persamaan polinomial ya. Nah, itu yang akan saudara pelajari pada hari ini. Jadi di deret Taylor itu hal-hal yang sulit secara polinomial itu bisa disederhanakan ya menggunakan deret Taylor. Nah, deret Taylor ini itu secara formula ya, secara umum itu kalau kita lihat bahwa andaikan if f adalah fungsi ya dan semua turunannya adalah f aksennya hanya satu, f aksennya ada dua artinya turunan kedua, f aksen tiga itu artinya dia turunan sampai ke 3 kali. Dan menerus ya, seterusnya pada selang A sampai B. Nah, di sini dimisalkan bahwa x0 itu adalah sebuah nilai x di antara range A sampai B. Jadi misalkan saya di sini punya sebuah range nilai, range-nya ini adalah A, ini B. Nah, x0 itu elemen di antara ini. Ya. Nah, x0 bisa di sini, atau bisa di A-nya, atau bisa di B-nya, atau di antara ini. Itu nanti kita tentukan ya. Pokoknya di antara A sama B elemennya. Maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen dari AB ya, itu juga ada variabel X ya. AB fx dapat diperluas diekspansi dalam sebuah deret Taylor. Nah, ini adalah fungsi umum dari sebuah deret Taylor. Ya.
Jadi ini adalah fungsi umum dari sebuah deret Taylor, fx sama dengan fx0 plus ya x min x0 per 1 faktorial. Ya, ini adalah 1 faktorial. Ya. Dikali f aksen x0, f aksen ini adalah turunan pertamanya, plus ya x min x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial, ya ini 2 faktorial. Ya, 2 faktorial. Terus ini ada f aksen 2 kali x0 artinya turunan keduanya, dan seterusnya sampai dia ke fxm. Ya, tergantung nanti sampai ke berapa range yang diperlukan. Kemudian, nah, misalkan x min x0-nya itu sama dengan H, maka jadi x min x0-nya ini dimisalkan itu sama dengan H. Maka ini dirubah menjadi H per 1 min F aksen, ya, ini menjadi H pangkat 2, H pangkat 3, dan sebagainya. Ini hanya permisalan saja. Jadi ini itu yang bagian sini, itu dirubah dengan variabel H saja, ya. H pangkat 2, dan biar lebih sederhana saja, ya. Seperti itu. Nah, contoh, ya, hampiri sebuah fungsi fx sama dengan sin x ke dalam sebuah deret Taylor. Di sekitar x0-nya itu sama dengan 1. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, kita tulis fungsinya itu apa? Fungsinya adalah fx sama dengan sin x. Ya. Nah, turunannya dari trigonometri sin x itu apa? Cos x, ya. Setelah ini diturunkan cos x karena ini turunan keduanya, maka ini saya turunkan lagi kan menjadi min sin x. Cos x kalau saya turunkan lagi kan menjadi min sin x, ya. Nah, min sin x, ya, kalau saya turunkan lagi, ya, itu menjadi apa? Min cos x, ya, dan seterusnya. Sampai di sini adalah sampai ke 4. Yang terakhir adalah maksud saya ini itu turunan keempat, ya. Ini turunan keempatnya 2 ke 4, ya. Itu sama dengan sin x, ya. Kemudian saudara masukkan nilai-nilai yang ada di sini sesuai dengan fungsi rumusan dari deret Taylor. Fx pangkat 0, ya. Artinya kan x0-nya kan 1, fx-nya itu kan adalah ini, sin x. Maka sin 1 plus x min 1 dibagi 1 faktorial. Ini apa? Turunannya kan? Nah, turunannya apa? F aksen x0. F aksennya adalah cos x. Nah, x-nya ini dirubah dengan nilai 1. Dan seterusnya sampai dia ke 4. Nah, kalau ini saya misalkan x min 1-nya adalah H, seperti tadi sebelumnya, maka diperoleh seperti ini. Sin 1 ini kalau saya kalkulator nilainya adalah 0,814. Ya. Nah, ini H cos 1 ini adalah 0,5403 H. Min. Nah, kenapa kok min? Ini kan min ketemu plus menjadi min kan? Nah, maka terus sin satunya berapa? Ya, sin satunya adalah sebenarnya 0,8415. Cuma kan ini langsung dibagi 2 sehingga ini langsung 0,4208. H pangkat 2. Cos satunya berapa? 0,5403 dibagi 6 nilainya langsung 0,0901. Kenapa min? Karena min ketemu plus adalah min. H pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Nah, itu. Dalam kasus ini dia berhenti sampai x-nya adalah apa namanya sampai turunan keempat, tapi ini kan ada titik-titik seterusnya. Jadi ini hanya memberikan sebuah ilustrasi pada saudara bagaimana menginputkan sebuah nilai di dalam sebuah deret Taylor, ya. Nah, contohnya misalkan ini tadi yang tadi, ya. Ada lagi misalkan
E pangkat X ya. Nah, ini dimasukkan lagi menggunakan deret Taylor, hasilnya seperti ini dan seterusnya. Ini cos X, ln X ya, dimasukkan deret Taylor sehingga diperoleh seperti itu. Nah, karena suku-suku deret Taylor ini tidak terhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis ya, deret Taylor ini dipotong sampai suku order tertentu. Ya. Nah, dipotong pada sampai order tertentu itu tergantung pada range-nya ini. Kalau tadi adalah X0-nya, nanti kita di antara range-nya X-nya ini nanti berapa yang diperbolehkan. Dia berhentinya itu sampai yang keberapa. Nah, itu biasanya akan ditentukan ya, bisa di dalam sebuah soal. Ya, oke. Contohnya, misalkan di sini di sekitar X0, deret Maclaurin terpotong ya. Jadi sin X ya, ini mengikuti tadi, yang tadi. Nah, misalkan ini sampai berhentinya sampai X pangkat 5 ya. Maka di terakhirnya itu dikasih plus R pangkat 5 ya. Pangkat 5 apa? R5 kurung X, R5 kurung X-nya itu adalah nilainya ini. Yang bernilai dari X6 per 6 faktorial cos C. Ya, sesuai dengan ini. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau untuk menghitung nilai hampirannya, ya, nah, ini nanti tergantung. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai sin X-nya seperti ini, misalkan, ya, deret Taylor-nya, tergantung nilai X-nya di sini berapa. X ini berbeda dengan X0 yang ada di sini ya. X0 ini kan nanti akan menghitung di bagian sini. Nah, X di sini itu nanti tergantung di dalam soal itu berapa nilainya. Ya. Kalau nilainya sudah ketemu, maka di sini bisa diinputkan. Contoh, ya. Nah, ini contoh adalah cos 0,2. Ini adalah nilai X-nya. Nah, ini adalah 0,2 pangkat 2 dan seterusnya sehingga diperoleh bahwa cos 0 pangkat 2 itu adalah nilainya ini menggunakan deret Taylor. Ya. Meskipun saudara kalau menghitung menggunakan kalkulator kan bisa. Nah, jadi begini, prinsip dari kalkulator itu sebenarnya juga menggunakan prinsip deret Taylor, pendekatan, ya, perkiraan pendekatan. Kalau saudara menggunakan deret Taylor itu mendapatkan nilai cos 0,02 ini diperoleh 0,980067, maka sama halnya ketika saudara menghitung menggunakan kalkulator. Cos 0,2 itu juga akan memperoleh nilai yang hampiran yang mirip dengan perhitungan analitisnya. Cuma di sini perhitungan analitis yang ada di sini hampirannya dia menggunakan numerik, tapi menggunakan deret Taylor. Ya, tergantung nilai X-nya. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan fungsi ininya, nah nanti tergantung soalnya nilai X-nya ini berapa yang diinginkan. Cos 0,2, maka kan ini 0,2 pangkat 2 seperti halnya tadi lah. Ini kan 0,2 pangkat 2 per 2 ya. Plus 0,2 pangkat 4, 0,2 pangkat 4 ya. Ya. Terus min X pangkat 6 artinya 0,2 pangkat 6, 0, pangkat 26 per 720 diperolehlah ini ya. Itu sama halnya kalau saudara menghitung menggunakan kalkulator ya. Oke, itu yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan deret Taylor. Setelah ini nanti akan saya jelaskan yang di bagian pemrograman ya, terkait dengan deret Taylor itu makanya seperti apa. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa numerik ini kan menghasilkan sebuah nilai hampiran atau pendekatan ya. Hampiran ini kan belum pasti dia memiliki nilai yang sama dengan nilai perhitungan eksaknya. Jadi di situ ada sebuah nilai galat. Ya. Galat itu disimbolkan dengan epsilon. Nah, perbedaan antara untuk mencari nilai galat itu adalah perbedaan antara nilai numerik dikurangi ya
dengan nilai eksaknya itu berapa kira-kira. Ya. Nah, itu yang akan kita ketahui tadi misalkan 7, berapa? 33. Misalkan tadi saya peroleh untuk yang numeriknya adalah 7,33, sedangkan eksaknya adalah 7,25. Ini selisihnya adalah 0,08. Nah, ini yang disebutkan nilai galat. Nilai epsilonnya, nilai toleransinya. Ya, ini yang didapatkan. Ya. Itu untuk mencari nilai galatnya. Oke. Nah, nilai galat ini ada nilai galat mutlak, nilai galat relatif, ya. Jadi nanti dikalikan sebuah 100% ya, hampirannya ya. Nah, itu nanti saudara ini pelajari ya. Secara prinsip itu yang terkait dengan nilai galat. Nah, ini saya lewati saja. Saya langsung menuju kepada apa namanya? Terkait dengan pemrograman ya, terkait dengan pemrograman. Oke, di dalam bahasa pemrograman yang mungkin saudara sudah kerjakan sebelumnya yang terkait dengan bahasa pemrograman R ya. Di sini saya akan membuat sebuah deret Taylor ya, menggunakan bahasa pemrograman R dengan fungsi yang ingin saya inginkan ya. Jadi misalkan di sini fungsi yang saya buat adalah fungsi dari log 1 plus X ya, log ya. Kemudian fungsi fx yang di atas itu akan saya ubah ya ke dalam sebuah deret Taylor dengan x0-nya adalah 0. Dan m-nya itu saya batasi nilainya adalah 4. Ya, di sini kan m-nya itu adalah nilainya 4. Di sini m-nya tertulis adalah 4. Artinya apa? Deret Taylor yang saya buat di sini, fokus kepada yang bagian ini, yang saya kotak ini, itu dia nanti hanya sampai ke apa? Turunan ke 4. Berhentinya. Maksud dari M itu tadi. Kan saudara sudah mengetahui rumus umum dari deret Taylor tadi yang di slide. Karena ini saya deklarasikan sampai 4, maka dia hanya sampai berhenti kepada pangkat 4. F-nya ini adalah turunan ke 4 selesai. Setelah saya input, setelah saya mendapatkan deret Taylor ini sampai turunan ke 4 ini berhenti, saya inputkan nilai 0-nya ini ke dalam x0-nya ini. X0-nya ini adalah 0, x0-nya ini adalah 0, ini adalah 0, tapi ini turunan pertama, 0, 0, ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga diperolehlah seperti ini. X dikurangi 0 kan X, ya. X min 0 itu adalah X, tapi dikuadratkan menjadi X kuadrat. X min 0 itu adalah X karena dipangkatkan 3 adalah X pangkat 3. X min 0 itu adalah pangkat 4. Karena ini saya X dipangkatkan 4 ya, X 4. Nah, 1 faktorial berapa? 1. 2 faktorial 2. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 adalah 6. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ingat kalau ada n faktorial itu maknanya adalah n, n-1, n-2 dan seterusnya ya. Kalau saya punya 4 faktorial maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau 3 faktorial ya jadi berapa? 3 dikali 2 dikali 1. 5 faktorial ya 4, 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 dan seterusnya. Berhentinya hanya sampai 1. Bagaimana kalau 0 faktorial? 0 faktorial itu selalu bernilai 1. Ya. Kalau ada 0 faktorial maka jangan 1. Tapi kan di dalam deret Taylor ini kan awalnya selalu 1 faktorial, tidak ada 0 faktorial. Ini cuma hanya sebagai pengetahuan saudara saja.
Nah, jadi mundur, terus ini dikali 5 kali 4 berapa, dikali 3 berapa hasilnya, kali 2 berapa, kali 1 berapa, itu adalah nilai faktorialnya. Oke, diperolehlah nilai fx yang paling sederhana adalah ini. Oke. Nah, permasalahan berikutnya adalah saya melakukan melakukan perhitungan turunan. Ya, turunan dari ini. Turunan dari ini itu bagaimana? Ya. Nah, kan tadi kan saya tuliskan bahwa fx-nya itu adalah log 1 plus x. Nah, sekarang saya inputkan ketika f-nya itu adalah 0, ya, maka log plus 0 itu kan sama dengan 1 tambah 0 kan 1. Ya. Nah, berapakah log 1? Kalau saudara kalkulator log 1 itu adalah 0. Nah, log ini kalau seperti ini kan kalau nggak ditulis ini nilainya 10. Ya, kalau ini 1, berapakah nilainya ini? Ya, 10 pangkat berapa yang nilainya adalah 1. Nah, masih ingat prinsip dari logaritma? Nah, berapa? 10 pangkat berapa yang nilainya 1? Ya, 10 pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Makanya di sini adalah nilainya 0. Kan yang tanda tanya kan yang di atasnya. Jadi yang ditanyakan yang tanda tanyanya ini adalah 0. Ya. Nah, kemudian saya cari lagi. Ya. Ini kan sudah. Nah, maka nanti di sini yang nilai yang ada di sini itu nilainya kan 0. Nah, ini nanti akan saya inputkan di sini 0. Seperti itu. Ya. Nah, f aksen x. Nah, ini menggunakan prinsip UV, ya. Jadi menggunakan turunan UV sehingga nanti diperoleh turunannya adalah seperti ini. Ya, dengan diinputkan nilai nolnya, nilainya adalah 1. Makanya di sini f aksen atau f turunan pertama dari ketika nilainya 0 ini adalah 1. Ininya 1, di sini 1. Nah, terus turunan keduanya, ini saya peroleh nilainya ini menggunakan UV lagi ya. Nah, ini min 1. Ya, ini nilai ini adalah min 1, maka ini adalah min 1. Sekarang F aksen 3-nya, nah, ini 2, menggunakan UV lagi, ini 2. Terus ini F aksen 4, ini nilainya adalah min 6, maka ini adalah min 6. Nah, setelah saya peroleh seperti ini, ya, saya peroleh ini, saya sederhanakan. Apa artinya sederhana? 1 bagi 1 kan ya 1 loh, makanya satunya nggak saya tulis ya, tinggal X di sini. 0 tetap 0. Nah, ini min ketemu plus kan min. Jadi min setengah 1/2 ya kan, dikali X kuadrat. Nah, ini kemudian 2/6. Ini kan bisa disederhanakan, dicoret kan jadi seperti plus sepertiga X pangkat 3. Ini min ketemu plus adalah min. Nah, makanya di sini min tinggal 6, 2, 4. Kalau saya coret sederhanakan, itu adalah 1/4 dari X pangkat 4. Sehingga diperolehlah yang ini. Ini sudah yang paling sederhana. Ya, nah, sudah selesai nilai deret Taylor yang paling sederhana diperolehlah ini. Tergantung nanti saudara mau menghitung X-nya itu berapa. Ya, misalkan misalkan tadi kan fx-nya tadi kan dideklarasikan adalah log 1 plus x. Nah, misalkan saudara ingin menghitung X-nya adalah 35.
Maka kan fx sama dengan log 1 plus 35, artinya kan log 36. Nah, berapa nilainya? Nah, kalau menghitung secara manual kan susah. Makanya ada sebuah hampiran seperti ini. Pasti saudara kalau menghitung ini butuh apa? Kalkulator. Nah, kalau dengan Dirac-Taylor dengan fungsi yang disederhanakan ini, jadi fungsi ini itu sama dengan fungsi ini. Mewakili sama dengan. Jadi kalau misalkan ini 35x-nya, tinggal saudara masukkan 35 di sini. Nah, sehingga saudara bisa menghitung secara manual. F35 maka 0 ditambah 35 ini sama dengan ya di setengah 35 kuadrat misalkan ya plus sepertiga 35 pangkat 3 min seperempat 35 pangkat 4. Nah ini berapakah nilainya? Saudara kan bisa menghitung secara manual sehingga nanti ini diperoleh nilainya. Nah nilai ini kalau saudara hitung dengan kalkulator yang ada di sini akan mendekati sama. Nah jadi tujuannya Dirac-Taylor ini adalah menyederhanakan bentuk aslinya yang tadi bentuknya adalah seperti ini itu menjadi sederhana seperti ini sehingga bisa dihitung secara manual dengan perhitungan tangan biasa. Seperti itu. Jadi ini sama hasilnya. Ya, jadi Dirac-Taylor itu tujuannya adalah seperti itu. Oke. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman ini kalau saudara lihat di sini ya. Nah, ini kan saya sudah menghitung. Tujuannya apa sih menghitung menggunakan Taylor, fungsi Taylor di sini? 0 ini adalah X0-nya ini tadi. 4 itu adalah batas yang ingin diambil dalam Dirac-Taylor. Ya, 4. Nah, ini diperoleh nilainya adalah hasil run-nya dari Taylor ya, perhitungannya. Kalau saudara menghitung manual bisa ya. Nah, seperti ini tadi. Ini saya menghitung manual, menurunkan, menginputkan nilai nolnya pakai UV ya, seterusnya sehingga diperoleh ini. Nah, tapi dengan komputasi dengan Taylor saja seperti ini, itu kita bisa mendapatkan nilai akhirnya seperti ini sebenarnya ya. Tapi ini nilainya adalah 0,25, 0004, 0,333, min 0,5100. Tapi bacanya itu dari belakang ke depan. Ini. Jadi variabelnya itu bacanya dari belakang ke depan. Meskipun ini hasilnya dari depan ke belakang seperti ini. Maknanya Pak, 0 di sini itu mewakili 0 yang ada di sini. Ya, 1 yang ada di sini itu mewakili nilai 1 di depan X. Cuma kan 1 kan biasanya nggak ditulis. Nah, min 0,500 itu kan setengah. Nah, itu mewakili ini, min setengah ini. Nah, 0,33333 ini itu kan sama juga dengan sepertiga. Karena ini positif plus sepertiganya. Ya. Nah, ini sepertiga. Terus ini ada min seperempat, artinya kan min 0,25. Nah, min 0,25 mewakili ini. Nah, jadi tujuannya Taylor yang ada di bahasa pemrograman R itu adalah untuk mengetahui nilai-nilai dari konstanta yang ada di depan variabel X yang ada di Dirac-Taylor ini. Tapi cara membacanya dari belakang ke depan. Nah, ini kan maksudnya adalah seperti ini. Ya, misalkan di sini saya masukkan nilai X di antara min 1 sampai 1, ya, itu diperolehlah nilainya seperti ini. Dengan nilai presisinya di antara 100. Ya. Nah, itu diperoleh nilai ini. Jadi nilai X berapapun itu saudara bisa inputkan. Tapi nanti yang dihitung adalah menggunakan ini. Nah, itu sama halnya tadi menggunakan kalkulator pendekatannya. Ya. Jadi Taylor itu adalah fungsinya untuk
menyederhanakan tadi, ya. Apabila saudara membutuhkan kalkulator, tapi sebenarnya bisa dihitung secara biasa ya, untuk menghitung, karena kita sudah mendapatkan nilai dari Taylor-nya, tinggal diinputkan nilai X-nya berapa, tanpa perlu kita menginputkan di sini menghitung menggunakan kalkulator. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi dari Taylor. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.